Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog dalam Palembang Menyapa untuk hari ini ya, di hari Rabu 8 April 2026. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan perlu diwaspadai seiring memasuki periode peralihan yang berpotensi lebih kering. Tercatat ada beberapa daerah rawan karhutla yang kini menjadi prioritas pengawasan dan juga penanganan oleh berbagai pihak. Nah, melalui dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami untuk membahas hal ini tentunya. Di studio Pro 1 RRI Palembang, kami saat ini sudah bersama dengan Bapak Haji Bobi Novian SE MSI yang merupakan Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Bobi? Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir langsung untuk bersama-sama di kesempatan dialog Palembang Menyapa untuk pagi hari ini ya Pak Bobi ya. Siap Bu. Dan Pak Bobi, kita juga sudah tersambung via Zoom dengan narasumber lainnya, ada Bapak Nandang Pangaribowo Eskom, ini merupakan koordinator bidang data dan juga informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nandang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esi, selamat pagi Pak Bobi, Malijin. Selamat Baik. pagi RRI. Selamat pagi juga. Terima kasih untuk waktunya Pak Nandang. Ini lebih kurang hingga ke pukul 9 nanti ya. Kita akan bersama dengan pendengar untuk menghadirkan tema di pagi hari ini mengenai ancaman karhutlah di Sumatera Selatan. Ada beberapa daerah yang menjadi prioritas ya. Dan tentunya pendengar, kami juga undang peran serta Anda untuk bergabung bisa melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Anda juga bisa ikutan bergabung ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Karena dialog ini juga kami hadirkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Jadi banyak medianya untuk bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, terlebih dahulu kita ke Pak Bobi ya. Pak Bobi, boleh nih Pak Bobi diinformasikan untuk pendengar kita seperti apa sih kesiapsiagaan BPBD ini menghadapi potensi karhutla tahun ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saya wakil dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Saya informasikan berkaitan dengan antisipasi karhutla di tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan. Kami dari BPBD sudah mempunyai langkah-langkah persiapan berkaitan dengan karhutla tersebut. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini nggak begitu parah Bu dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi kami sudah bisa memprediksi bagaimana musim kemarau di Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan kerjasama dengan BMKG, karena setiap hari rilis kami dalam BMKG laporan-laporan berkaitan dengan gimana cuaca. Kalau prediksi kami dalam cuaca ya BMKG, tapi kalau prediksi persiapan bagaimana tindak lanjutnya tentang antisipasi karhutla itu kerjasama kita dengan stakeholder yang lain. Persiapan sementara kita akan berkoordinasi dengan stakeholder. Rencana kita ke depan ini berkaitan dengan persiapan ini karhutla, kita ada apel besar rencana. Apel besar tentang karhutla itu direncanakan di tanggal 22-23 April insya Allah akan dibuka oleh Menteri Polkam bersama dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan beserta unsur Musbida. Itu persiapan. Nah, tinggal kita lihat situasinya. Tapi kami dari BPBD sudah siap berkaitan dengan prediksi awal musim kemarau ini. Kalau kita lihat bekerjasama dengan BMKG itu di akhir Mei hingga awal Juni. Puncak musim kemarau di Sumsel ini diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Jadi itu kelas balik sementara Bu. Silakan. Baik, Pak Bobi kita langsung ke Pak Nandang ya. Siap. Kita ini cari tahu mengenai prediksi perakiraan musim kemarau di Sumatera Selatan untuk tahun ini.
Pak Nandang. Ya. Boleh disampaikan seperti apa Pak? Suaranya terputus-putus, Mbak. Oh terputus-putus. Jadi, Baik, terkait dengan perakiraan musim kemarau di Sumatera Selatan untuk tahun ini. Seperti apa nih Pak Ya. Nandang? Ya, baik. Untuk musim kemarau ya, kami sudah mengeluarkan rilis terkait perkiraan atau prediksi musim kemarau di tahun 2026 ini untuk wilayah Sumatera Selatan. Prediksi kami musim kemarau akan masuk lebih awal ya, datangnya lebih awal dan diperkirakan akan masuk pada bulan Mei tahun 2026. Dan puncak musim kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Juli, Agustus tahun 2026. Durasi puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan ini akan berlangsung hingga nanti mulai dari bulan Mei sampai nanti di bulan September tahun 2026. Adapun musim kemarau tahun ini yang sudah Bapak Ibu atau pendengar mendapatkan informasinya bahwasannya di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino. Banyak info-info terkait El Nino. Bahwasannya prediksi di tahun 2026 ini untuk El Nino kami menyampaikan bahwa El Nino akan terjadi dalam kategori demikian. Baik, jadi di bulan Juni ya Pak Nandang ya perakiraannya terjadi musim kemarau ya? Bulan Mei. Oh Mei. Masuk di bulan Mei, ya awalnya di bulan Mei, nanti durasi lamanya musim kemarau itu akan berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2026. Oke, sudah dimulai sejak bulan Mei, awal bulan Mei ya. Baik, Pak Nandang kalau dilihat gitu ya, seberapa kering sih kondisi cuaca saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kondisi iklim atau cuaca tahun ini memang diprediksi akan lebih panas ya, lebih panas dari tahun sebelumnya. Dan bahkan secara perbandingan kemarau di tahun 2026 ini diprediksi oleh BMKG akan sedikit lebih panas dari tahun 2023 yang sebenarnya di tahun 2022 tersebut juga terjadi El Nino. Baik. Ya kita ke Pak Bobi ya, Pak Bobi. Ini kalau dilihat gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya karhutlah di beberapa daerah di Sumatera Selatan ini, mungkin boleh disampaikan faktor utamanya apa yang menyebabkan terjadinya karhutlah Pak? Kalau faktor secara garis besar, jadi kita juga di BPBD ini sekarang lagi bersinergi dengan kabupaten kota BPBD. Kalau memang khusus di bidang saya di pencegahan dan kesiapsiagaan, kami sekarang mulai langkah-langkah Bu berkaitan dengan persiapan karhutlah ini. Kami banyak penekanan kepada masyarakat, ini sosialisasi bentuknya. Jadi sosialisasi ini ada di Lubuk Linggau, rencana nanti kalau nggak ada halangan di Pali, di Oganilir gitu kan, tepat rentang-rentangnya kebakaran hutan. Jadi kita langkah-langkahnya itu tadi, kita pencegahan dini, kesiapsiagaan, deteksi persepsi cepat, peran masyarakat. Ya, peran masyarakat inilah yang susah Bu, kita di rumah tangga juga kadang-kadang ya susah juga, nah apalagi kita di masyarakat, saya rasa itu Bu. Baik, untuk wilayahnya atau daerahnya yang rawan terjadi karhutlah, ini mungkin boleh disampaikan untuk pendengar di wilayah mana saja nih Pak Bobi? Kalau untuk sementara ini kita lihat tadi malam kita dapat laporan dari tim kita, tapi memang kita kerjasama dengan BPPD-nya kabupaten kota. Tadi malam kalau nggak salah itu ada percikan api di Oganilir kalau nggak salah. Tapi udah bisa kabarnya pagi ini udah bisa diatasi. Jadi kita juga selaku induk dari BPPD Provinsi Sumsel kita selalu berkolaborasi. Jadi kalau seandainya pun penanganan itu bisa kita harapkan dari kabupaten kota yang bisa ngatasinya ya terus terang ya kita barangkali berkaitan dengan keadaan keuangan sekarang ini kan kemampuan keuangan daerah kita dalam rangka efisiensi. Jadi kita penekanannya kepada kabupaten kota. Jadi kalau seandainya pun memang nanti kita memang darurat ya baru kita kerjasama sama masing-masing. Oke. Untuk daerah-daerah rawannya Pak Bobi mungkin ada datanya di mana saja ini? Daerah prioritas penanganan karhutlah itu kita ada di Oki, ada di OI, ada di Banyuasin, ada di Muara Enim, ada di Muba, ada di Pali, ada di Musirawas, ada di Muratara, ada di Oku Timur dan di Oku Induk itu Bu. Oke, ada 10 rencananya. 10 ya. Yang
bisa dibilang rawan Ya, karhutlah seperti itu mudah-mudahan ya. enggak lah Bu. Iya, Itu kan mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak baru ya. prediksi kita sementara. Iya, ini sebagai langkah Mudah-mudahan kita antisipasi bersama. tentunya ya, mudah-mudahan kita, Pak kalau bisa Bobi ya. janganlah gitu. Oke, baik. Nah ini kalau berbicara mengenai koordinasi ataupun juga Ya. sinergi yang dilakukan BPBD dengan stakeholder seperti itu, apa saja yang sudah dilakukan Pak Bobi? Kami beberapa hari ini kita kebetulan persiapan untuk apel besar tentang karhutlah. Kita sudah koordinasikan dengan DLHV, BMKG, baik dengan Basarnas persiapan itu kan, juga dengan Kabupaten Lindungi, bekerja sama stakeholder di kabupaten juga. Karena mesti tadi kan saya katakan tadi kan misalnya contoh jadi di OKI, di OI. Nah kalau kita nggak ada kerjasama, kalau kita nggak ada koordinasi, ya barangkali nggak bisa jalan Bu. Baik. Nah ini kalau berbicara mengenai peran masyarakat ya, Ya. Pak Bobi ya. Mungkin juga ini sudah disampaikan teman-teman dari BPBD Sumsel sendiri untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah. Ini peran dari masyarakat sejauh ini seperti apa nih Pak Bobi? Waduh, kalau saya bicara yang seperti itu sebenarnya tinggal dari hati kita masing-masing. Ya kita nggak bisa memaksa. Memang karhutlah ini PR kita di setiap tahun. Jadi kalau kami khususnya di BPBD Provinsi Sumsel berkaitan dengan kabupaten kota, saya mengharapkan kita tuh ada tetap bersinambungan berkaitan sosialisasi. Jadi kita ajak menghimbau kepada daerah-daerah yang rawan karhutlah, kita ajak sosialisasi, mengingatkan selalu Bu. Jadi memang PR kita kebesar, memang ya barangkali kondisi keuangan juga memang keterbatasan, tapi kami berharapkan kepada kabupaten kota khususnya BPBD yang bisa langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat Bu. Baik, kita ke Pak Nandang lagi Pak Bobi ya. Bu, silakan Bu. Pak Nandang, tadi Pak Bobi menginformasikan Ya. ada sedikitnya 10 wilayah yang rawan karhutlah seperti itu ya. Nah ini kalau dari BMKG sendiri melihatnya seperti apa sih wilayah-wilayah tersebut yang memiliki tingkat kerawanan karhutlah tertinggi tersebut? Apakah memang menunjukkan kondisi iklim yang lebih rentan seperti itu? Ya, baik. Untuk kemarau di tahun 2026 ini memang akan diprediksi lebih panas. Jadinya itu akan berdampak pada daerah-daerah yang notabene Sumatera Selatan memiliki lahan gambut yang luas ya, nomor 2 di wilayah Sumatera setelah Riau. Jadi ini berpotensi akan menimbulkan kebakaran lahan dan hutan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Dan daerah-daerah rawan karhutlah tadi sudah disebutkan oleh Pak Yeni ya dari BPBD bahwasanya memang daerah-daerah tersebut yang disebutkan adalah banyak memiliki lahan-lahan landai luas yang daerahnya kalau terkena musim kemarau akan lebih cepat kering dan banyak lahan gambut yang mudah terbakar apabila ada sulutan api yang terjadi di daerah tersebut. Bahkan ada potensi titik-titik panas yang bisa berpotensi menjadi fire spot di daerah-daerah tersebut. Itu menurut kami akan terjadi karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang merupakan banyak lahan serasah atau lapisan permukaannya rerumputan dan gambut. Demikian. Baik, Pak Nandang, ini kalau melihat munculnya titik panas atau hotspot ya, ini kalau prediksi dari BMKG sendiri gitu ya, teknologi khusus atau ada kolaborasi dengan lembaga lain seperti itu dalam pemantauan ini seperti apa nih, boleh diinformasikan untuk pendengar kita? Kami memiliki informasi melalui satelit ya, satelit kami sendiri yang satelit Terra Aqua, dan itu dituangkan dalam aplikasi gabungan Spartan ya di kementerian. Jadi teman-teman kementerian baik dinas kehutanan, dinas yang lain atau kementerian lain bisa mengambil atau melihat kondisi hotspot atau fire spot dengan tingkat kepercayaan tertentu yang bisa dibuktikan di lapangan nantinya bahwasanya itu hotspot atau fire spot. Dan mungkin juga teman-teman dari Lapan dulu juga memiliki pantauan hotspot juga, dan tentunya pemerintah terkait seperti pemangku kepentingan juga sudah bisa mengakses secara personal ke aplikasi tersebut dan bisa mengetahui di mana saja tingkat
bahaya kebakaran yang terjadi saat musim kemarau berlangsung. Demikian. Baik, Pak Bobi, kalau Ya. titik hotspot sendiri, titik panas, ini jumlahnya seperti apa? Titik persebarannya juga di Sumatera Selatan ini, yang tentunya harus diantisipasi oleh kita semua ya, Pak Bobi ya. Iya, Bu. Kalau titik hotspot untuk sementara ini benar tadi katakan dari pandangan dari BMKG tadi benar. Tapi untuk sementara belum kita prediksi titik hotspotnya. Jadi titik hotspot itu udah ada kita data dari 2014 sampai 2025 itu. Kalau kita lihat dari diagram yang paling tertinggi itu di 2019. 2019 ya. Jadi kita punya data diagramnya dari data 2014 sampai 2025 ini. Yang paling tertinggi itu 2019 itu 23,18 hotspot, Bu, di Sumatera Selatan. Itu tertinggi. Di 2025 itu cuma 6.776. Jadi merendah gitu, Bu. Mudah-mudahan di 2026 apa yang dikatakan Pak Nanang tadi BMKG tadi bisa minimal jauh lah mendekati itu di bawah itu, Bu. Baik, Pak Bobi, Ya. ini terkait dengan tantangan yang dihadapi Siap. teman-teman di BPBD Sumsel gitu ya. Siap. Boleh diinformasikan apa saja sih tantangan besar yang dihadapi teman-teman? Kalau tantangan tuh memang sudah tupoksi kita, jadi kita menemani masyarakat. Tapi intinya kalau kita selaku ASN, PNS gitu, ya kita nggak ada memang sudah tupoksi kerja kita memang. Inilah memang kita risiko kita di BNPB, di BPBD Sumatera Selatan. Tapi memang saya tadi menekankan dari awal, memang penyebab kebakaran itu memang dari faktor alam. Udah tuh keduanya faktor manusia, Bu. Jadi berkaitan dengan faktor alam dan faktor manusia ini kita memang harus penekanan kepada masyarakat. Memang semua kegiatan dari BPBD Provinsi Sumsel maupun BPBD-nya Kabupaten Kota, saya tekankan ulang adalah kita harus bersosialisasi. Jadi masyarakat memang tinggal menyadarkan masyarakat itu supaya tidak buka lahan, kata orang Palembang nih. Tidak buka lahan itu. Nah, yang inilah yang sering kali kita mengantisipasinya seperti itu, Bu. Baik, mungkin boleh sharing ya Pak Boleh, Bobi ya, seperti boleh. apa nih teman-teman di BPBD Sumsel ini melakukan aksi cepat tanggapnya ya jika terjadi kebakaran seperti itu. Jadi kalau reaksi cepat kita memang sementara peralatan kita udah siap. Ini udah diarahkan oleh pimpinan. Setiap hari melihat peralatan-peralatan yang di gudang. Jadi kalau ada terjadi apa-apa kita sudah 1 kali 24 jam kita sudah siap ke lapangan. Jadi kalau untuk sementara ini kita penanganan banjir. Memang kita kalau karhutla kita belum, tapi tadi malam kita sudah tetap berkoordinasi dengan Organilir kemarin tadi malam sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemarin berkaitan dengan banjir, tanah longsor itu, kita kadang 1 kali 24 dapat berita, kita kronologiskan ke daerah tersebut. Misalnya contohnya kita pernah bantu di 4 Lawang, kemarin kita pernah bantu di ujungnya Palembang, istilahnya itu. Jadi kita cepat, tapi kita tinggal bagaimana data yang kita perlukan, apa yang kita perlukan dan berdasarkan stok kita juga yang harus ada, Bu, gitu, Bu. Baik, biasanya apa saja data yang diperlukan Pak untuk menuju ke lokasi tersebut? Yang jelas kita konfirmasi, Bu. Jadi ibaratnya kalau kebakaran rumah cuma 1, ya barangkali kabupaten kota yang bisa menanganinya. Tapi kalau barangkali kebakaran itu sudah hampir 15 rumah, 20 rumah, atau lebih, ya barangkali kita turun tangan. Tapi datanya dulu yang harus kita tahu. Jangan sampai kita memberi bantuan ke sana, baik ke logistik atau yang kita ada, ya pas itu. Tapi kita juga sering menekankan kepada kabupaten kota supaya mereka duluan. Karena keterbatasan kita tidak mungkin di 17 kabupaten kota kita bantu, sedangkan di kabupaten kota di BPBD-nya khususnya nggak ada reaksi cepatnya gitu. Gitu, Bu. Terkait dengan personel, jumlah personel sejauh ini Pak Bobi, apakah sudah ideal atau memang masih butuh banyak lagi? Kalau bicara tentang personil, alhamdulillah kami ada siap. Tapi memang di sana sini ya dalam rangka efisiensi ini memang keterbatasan dana. Tapi saya kadang-kadang koordinasi dengan kabupaten kota, coba dong bantu di kabupaten juga tentang berkaitan pendanaan. Kita nggak sanggup lah kalau bantu 17 kabupaten gitu. Tapi kalau kita bantu tentang keadaan apa ya seminim mungkin ya bisa kita bantu. Tapi kalau personil kita siap 1 kali 24 jam. Baik. Nah ini terkait kesiapan posko siaga ya Pak Bobi, Ya. Terkait karhutla tentunya. Siap. Ini seperti apa nih Pak? Kalau persiapan posko tadi yang saya katakan dari awal, kita kan bicaranya dulu tentang apel karhutla. Kita akan laksanakan nanti, kita bekerjasama dengan BMKG. Setelah itu kita penetapan siaga darurat atau siaga bencana.
Nah, setelah itu baru kita membuatkan posko. Nah, menetapkan posko ini kata ini kita ini Bu tidak apa istilahnya tuh enggak ini kabupaten ini, tapi lihat apa yang katakan Ibu tadi, hotspot yang paling tertinggi itu di daerah mana? Misalnya di Oganilir gitu. Nanti kita tempatkan posko di situ. Jadi posko BPBD dengan peralatan-peralatan, prasarana-prasarananya kita ke situ, Bu. Tapi intinya ke titik hotspot yang paling tertinggi dulu kita utamakan. Baik, kita ke Pak Nandang kembali ya, Pak Nandang. Ya. Ini kalau melihat peran masyarakat mungkin ya untuk dapat membantu mengurangi resiko kebakaran berdasarkan kondisi iklim saat ini, mungkin ada yang bisa disampaikan nih Pak Nandang. Ya, kami dari BMKG selalu memberikan informasi per 10 hari ya, per 10 hari, dan teman-teman dari stasiun meteorologi juga memberikan informasi terkait cuaca harian dan jam-jaman. Kami menghimbau kepada masyarakat selama musim kemarau ini sudah diprediksi bahwasanya akan terjadi El Nino dalam kategori lemah, untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Jadi adapun kecilnya api itu bisa menyebabkan sebaran api yang cukup luas, karena diprediksi di tahun ini kemaraunya akan lebih kering dari tahun lalu, dan bahkan dari skala perbandingan yang sudah analisis tim BMKG kami lakukan akan sedikit lebih kering dari tahun 2023. Dan ini berpotensi menimbulkan banyak hotspot yang akan berpotensi juga menjadi fire spot dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan yang banyak kondisi lahan gambutnya dan lahan keringnya. Dan kita tahu bahwasanya di wilayah Sumatera Selatan ini terbagi dua ya. Ada sisi barat yang daerah pegunungan, dan sisi tengah ke timur itu adalah daerah landai yang banyak lahan gambutnya, dan itu berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kami sekali lagi menghimbau kepada stakeholder terkait, memberikan sosialisasi kepada teman-teman di perkebunan dan tingkat pertanian di daerah untuk tidak melakukan membuka lahan dengan cara dibakar demikian. Baik, ini terkait dengan tantangan yang dihadapi teman-teman di BMKG sendiri ya Pak Nandang ya. Kalau mengenai informasi peringatan dini ke masyarakat nih, adakah Pak? Ya, tantangannya kami memang ini ya, melalui jaringan sampai ke pelosok. Sebenarnya kami sudah melakukan prediksi sampai level kecamatan. Namun informasi tersebut mungkin kami hanya bisa lakukan melalui web, medsos, dan media-media sosial lainnya kepada masyarakat. Nah, ini daerah-daerah yang mungkin kurang terjangkau seperti di kecamatan yang sulit untuk dijangkau. Ini kami juga ada kegiatan yang namanya SLI, Sekolah Lapangan Iklim. Jadi kami menjemput ke daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi. Namun demikian, dengan tadi sama yang disampaikan oleh Pak Bobi, bahwasanya saat ini sedang keterbatasan anggaran juga, ini akan menjadi tantangan tersendiri memang untuk menyampaikan diseminasi kami kepada masyarakat yang susah atau sulit dijangkau. Namun demikian, kami harap dengan informasi teknologi informasi yang kita miliki saat ini, mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses dengan mudah melalui handphonenya masing-masing seperti itu. Ya. Ya baik, Pak Nandang juga Pak Bobi, nanti kita akan lanjut ya, kita jeda sebentar. Pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon kami di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kentongan. "17 cara mencegah kebakaran hutan dan lahan." Indonesia memiliki banyak hutan
sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan karhutla yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan, di antaranya hindari kebakaran sampai di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampai sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area rawa. Kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api, melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan kebakaran. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran, penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, supaya pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog Palembang Menyapa. Ancaman karhutla di Sumsel, ada 10 daerah tadi ya menjadi prioritas. Baik, kami saat ini masih bersama dengan narasumber kami Bapak Haji Bobi Novian SEMSI, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, juga via Zoom ya bersama dengan Pak Nandang Pangaribowo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Pak Nandang dan juga Pak Bobi, kita sudah menerima atensi dari pendengar nih, langsung saja kita sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Vera di Ogan Ilir. Mbak Vera di Ogan Ilir. Silakan, ada pertanyaan atau komentarnya? Gini ya Mbak ya, ini dari BPBD sama BMKG ya Mbak ya? Betul sekali Mbak Vera. Ini mau tanya nih Mbak, saya ini kan petani nih Mbak ya. Hidup kami ini kan dari panen nih. Setiap kali karhutla datang, sejujurnya nih kami cemas nih ya Mbak ya, yang di daerah sini ya Mbak ya, karena takut gagal panen juga ya Mbak. Pertanyaannya nih Mbak, ada nggak nih pendampingan atau mungkin langkah pencegahan karhutla yang benar-benar bisa sampai ke kami nih Mbak di desa nih Mbak. Dan sebagai masyarakat, kami ini harus gimana Mbak untuk menghadapi karhutla ini? Mungkin itu aja ya. Baik, Mbak Vera, terima kasih sudah bergabung ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, itu dari salah seorang pendengar ya, Pak Bobi, juga Pak Nandang dan Mbak Vera di Ogan Ilir. Karhutla datang cemas ya katanya karena memang
di sana gitu Iya, ya, di mana pertanian juga menjadi prioritas. prioritas. Seperti apa nih Pak langkah pencegahannya? Terima kasih Mbak Vera dari Kabupaten Oganilir, tetangga kita nih. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita terus terang secara pribadi, secara organisasi, kalau bisa itu karhutlah itu tidak ada di tahun 2026. Karena benar apa yang dikatakan Mbak Vera tadi, memang di Oganilir salah satu lumbungnya pangan juga dari sektor pertanian, tanaman sawah atau yang lain. Jadi gini Bu Vera di Oganilir, saya juga sudah menekankan kepada BPPD-nya Kabupaten Kota, khususnya BPPD-nya Kabupaten Oganilir, bekerja sama dengan BPPD-nya Provinsi, kita tinggal penanganan sosialisasi kepada masyarakat, tinggal bagaimana menyikapi peran serta masyarakat berkaitan dengan pencegahan karhutlah tersebut. Tapi kalau tidak dibantu oleh Ibu Vera dan teman-teman selaku masyarakat, selaku petani tadi, ya terus terang nggak bisa kita berbuat apa-apa institusi. Saya juga anak petani, saya punya kebun juga, ya kita tinggal penanganan kita, memawas diri dari awal, dari persiapan itu. Saya rasa itu Bu Vera. Baik, terima kasih Pak Bobi ya untuk informasinya. Ini kita boleh ke Pak Nandang ya, Pak Nandang? Ya, Ini masyarakat menghadapi karhutlah ini cemas ya. Mungkin ada dari Pak Nandang gitu ya, apa yang bisa menenangkan masyarakat seperti itu? ya. Dari Mbak Vera ya di Oganilir. Betul Pak Nandang. Terkait karhutlah di tahun ini memang banyak informasi-informasi yang membuat masyarakat sedikit ketakutan ya. Bahkan ada Iya. informasi terkait El Nino Godzilla yang sempat disampaikan tersebar luas di media sosial atau di platform media yang lainnya. Bahwasanya memang mungkin itu disampaikan oleh teman-teman yang pemerhati dari peneliti ya terkait informasi El Nino Godzilla. Pada dasarnya kami sekali lagi menginfokan kepada masyarakat, kami memakai kategori El Nino itu berdasarkan secara ilmiah. Jadi yang berdasarkan dipakai oleh teman-teman BMKG yang ada di seluruh dunia, itu El Nino hanya ada 4 kategori secara ilmiah. Yang pertama adalah El Nino kategori lemah, El Nino kategori moderate, El Nino kategori kuat, dan El Nino kategori super kuat. Dan mungkin yang dimaksud Godzilla tadi adalah El Nino kategori super kuat, teman-teman peneliti. Dan kami juga dari BMKG tidak pernah menyampaikan atau berstatement, bahkan Bapak Kepala Badan juga belum ada statement akan terjadi El Nino Godzilla. Jadi pada dasarnya di tahun ini kami memprediksi El Nino akan terjadi mulai bulan Mei nanti dalam kategori lemah, dan bahkan berpotensi menjadi El Nino moderate di wilayah berdampak di wilayah Indonesia. Lalu juga terkait kecemasan masyarakat ya, kami sudah menghimbau kepada masyarakat jauh-jauh hari untuk bersiap terhadap gangguan kekeringan atau potensi kekeringan yang ada di daerahnya masing-masing. Terutama kami juga sudah berkoordinasi kepada teman-teman stakeholder baik di provinsi maupun kami kirimkan surat ke teman-teman yang ada di kabupaten kota. Untuk itu masyarakat tetap waspada dan bisa mengantisipasi kegiatan yang berdampak karhutlah tersebut di daerahnya masing-masing. Terutama teman-teman yang ada di pemerintahan ya, di pemangku kepentingan ini bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa mengamankan zero api yang ada di daerahnya masing-masing. Dan juga kami bersama teman-teman stakeholder ya, khususnya tim Satgas ya di wilayah Sumatera Selatan ini tentunya sudah memiliki pengalaman dari tahun 2015, tahun 2019, tahun 2023 yang notabene sudah 4 kali 3 tahun tersebut itu terjadi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya mudah-mudahan pengalaman tersebut menjadi modal kami dan teman-teman stakeholder bisa menangani atau menanggulangi karhutlah di tahun 2026 ini. Demikian. Terima kasih informasinya Pak Nandang.
Ini kita ke atensi lainnya dari pendengar ya via WA. Ini Pak Bobi, sudah ada Mbak Meta dari Bukit ya, ingin bertanya untuk tingkat kerawanan karhutlah di Sumsel ini seberapa tinggi kalau dibandingkan tahun sebelumnya nih Pak Bobi? Terima kasih Bu Meta dari pemirsa dari Bukit berkaitan dengan tingkat kerawanan ya tadi rekod kejadian di Karhutlah di Sumatera Selatan per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 itu memang banyak kejadian, tapi alhamdulillah sudah kita atasi bekerja sama dengan BPBD dari kabupaten kota berkaitan dengan indikasi luasnya Karhutlah tersebut, Bu. Itu. Oke, jadi seperti itu informasinya Pak Bobi ya. Nah, untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih ada kesempatannya ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga bisa bergabung tentunya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja komen ya di kolom live komen yang ditampilkan di kanal YouTube, dan juga tentunya dialog ini bisa juga Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nah, ini kalau kita melihat juga tentunya untuk BMKG ya Pak Nandang ya. Ya Mbak Esi. Iya, kalau untuk BMKG sendiri seberapa sering nih untuk update informasi terkait cuaca ekstrim dan juga potensi kebakaran hutan dihadirkan seperti itu untuk masyarakat, Pak Nandang? Iya, untuk update cuaca ekstrim itu hampir tiap hari Mbak ya. Kalau untuk cuaca, kalau cuaca kami tiap hari itu update dari teman-teman stasiun meteorologi SMB 2. Bahkan kami buat juga dalam skala cuaca mingguan juga diupdate. Dan untuk yang kondisi iklim itu dari kami juga, kami tetap update tiap 10 harian untuk menginformasikan keadaan hari tanpa hujan di wilayah Sumatera Selatan tiap 10 harian, lalu peringatan dini cuaca kondisi iklim ekstrim tiap 10 harian, dan kami informasikan itu kepada suratnya kami berikan kepada pemangku kepentingan dan teman-teman stakeholder di wilayah Sumatera Selatan. Juga kami menambahkan tadi ya dari Mbak Vera yang tadi kami menyampaikan tetap tenang terkait kondisi musim kemarau di tahun 2026 ini. Bahkan kemarin kami berdialog dengan Bapak Danrem dan Bapak Kepala Dinas Pertanian. Justru di tahun 2026 ini karena adanya El Nino ini menjadi dua sisi kontraproduktif. Di sisi lain di lahan pertanian ini karena Sumatera Selatan memiliki lahan rawa lebak yang bila terjadi musim kemarau atau tingkat kekeringan yang cukup ekstrim ini akan membuka lahan di rawa-rawa lebak menjadi berpotensi menambah lahan tanam di wilayah Sumatera Selatan yang dapat meningkatkan produktivitas justru di lahan pertanian yang ada di wilayah Sumatera Selatan saat ini. Demikian. Baik, kita ke Pak Bobi kembali ya. Pak Bobi, ini kalau terkait masalah kebakaran hutan dan lahan dari tahun sebelumnya yang sudah terjadi tentunya. Untuk yang tadi penyebabnya ada dua macam ya Pak ya. Nah, ini untuk yang sengaja gitu ya, untuk ada yang ketahuan seperti itu membakar lahan. Ini apa sanksi yang diberikan Pak? Aduh, kalau bicara sanksi ini ya barangkali nanti kita kerjasama dengan stakeholder tadi. Saya katakan tadi kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan BPD Kabupaten Kota. Memang sebenarnya kalau saya sependapat harus diberi sanksi yang agak berat. Karena memang kita dari BPBD dan teman-teman dari Kabupaten Kota sering bersosialisasi. Kecuali kalau kami tidak bersosialisasi dan tidak mengingatkan gitu kan. Jadi saya berharap juga kesadaran kepada masyarakat. Kalau secara logika kalau kita menghukum memang kalau kita bicara ini tanah saya Pak, tapi mengapa dibakarnya pada saat Karhutlah? Ngapa nggak dari kemarin-kemarin pada saat musim hujan gitu. Nah, jadi intinya kembali juga tinggal kesadaran masyarakat. Jadi langkah-langkah itu tadi saya sudah katakan, kami sering membuat larangan membuka lahan dengan cara membakar, sosialisasi.
Sudah itu ada sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan kehutanan. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman di perusahaan, jadi mengingatkan jangan membakar hutan atau membuka lahan baru gitu kan. Udah itu juga patroli rutin baik darat maupun dari udara. Jadi kita sering BPPD bekerja sama dengan stakeholder di kabupaten kota sering patroli Bu. Sudah itu pemasangan spanduk dan papan peringatan bahaya kebakaran. Jadi tahun ini selain daripada rencana kami dari bidang 1 akan membuat istilahnya baliho atau banner-banner berkaitan tentang karhutlah, tentang tanah longsor, tentang banjir. Jadi itu barangkali tentang sosialisasi kami yang dari BPPD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Pak Bobi, ini kalau setelah diberikan sosialisasi seperti itu ya, respon masyarakat seperti apa sih sebenarnya? Gini ya, kalau kita lihat pengalaman saya dari beberapa, saya sudah kunjungan ke kabupaten kota. Memang memang serba sulit, memang kita istilahnya memberi masukan, memberi saran kepada masyarakat. Memang pada dasarnya memang tinggal keterbukaan pada masyarakat tersebut. Jadi barangkali benar kata Pak Nandang tadi, barangkali peran Kades, peran Pak RT, peran Pak Camat, peran Pak Lurah, peran stakeholder yang ada di kabupaten kota berkaitan dengan masyarakat tersebut. Kami kadang-kadang juga mengundang beberapa kabupaten kota, mengundang masyarakat, memang kendalanya seperti itu. Jadi mohon pengertian kepada masyarakat, memang ginilah bahayanya karhutlah tersebut. Baik, kita ke Pak Nandang kembali ya. Pak Nandang, ini ketika musim kemarau gitu ya, kita juga sering mendengar ada operasi modifikasi cuaca atau OMC. Iya. Nah, ini sebetulnya seperti apa nih Pak pelaksanaannya? Ya, baik, operasi modifikasi cuaca ini berada di kedeputian kami ya, di kedeputian OMC, di BMKG, dan operasi modifikasi cuaca ini dapat dilakukan koordinasi bersama dengan teman-teman stakeholder yang memiliki sumber dana lebih untuk melakukan OMC tersebut. Dan mungkin tahun ini juga mudah-mudahan ada operasi modifikasi cuaca yang bisa dilakukan untuk melakukan pembasahan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang perlu kita ketahui adalah di mana mempercepat pertumbuhan awan menjadi hujan. Dan ini dilakukan biasanya melakukannya dengan menggunakan pesawat Hercules dan membawa dengan bertonton garam yang ditebarkan di awan-awan yang ada di lapisan udara atas. Dan operasi modifikasi cuaca tersebut tidak akan berhasil kalau tidak ada potensi awan yang bisa menghasilkan hujan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jangan serta-merta OMC itu bisa dilakukan tiap-tiap waktu, tapi OMC hanya bisa dilakukan bila ada potensi awan yang bisa menghasilkan hujan. Dan OMC tersebut juga bisa tidak hanya dilakukan untuk melakukan pembasahan lahan di saat karhutlah saja, tapi juga bisa untuk saat ini bisa dilakukan untuk memecah potensi cuaca ekstrim menjadi lebih tidak membahayakan. Jadi yang tadi diprediksi cuaca ekstrim tersebut bisa menyebabkan banjir, namun dengan OMC tersebut bisa dikurangi dampaknya agar hujan segera dijatuhkan di tempat lain dan dampak yang diprediksi akan menyebabkan kerusakan di daerah yang dilewati hujan ekstrim tersebut akan berkurang. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Pak Nandang. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan masih ada kesempatan ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang untuk bisa ikutan juga berpartisipasi dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, ke Pak Nandang kembali nih, Pak Nandang, untuk mengakses informasi cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG, ini seperti apa nih Pak? Untuk mengakses informasi kami sudah banyak ya di berbagai platform. Pertama melalui website kami resmi di web bmkg.go.id. Lalu juga ada web tiap-tiap UPT di BMKG yang berada di provinsi.
Jadi kalau di Sumatera Selatan silakan akses, ketik saja iklim Sumsel, itu nanti juga akan terbuka langsung web kami, dan cuaca Sumsel juga akan terbuka web informasi terkait peringatan dini cuaca dan iklim yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Lalu juga kami memperluas melalui informasi di handphone, melalui Android dan iOS atau platform lainnya dari handphone. Itu silakan ketik saja info BMKG, dan itu akan nanti silakan download. Bapak Ibu sekalian akan diminta mengaktifkan lokasi agar lokasi Bapak Ibu bisa terdeteksi kondisi cuaca iklimnya dan peringatan dini saat itu juga. Lalu juga kami mengeluarkan melalui web lagi ada informasi yang namanya signatur bmkg.go.id. Itu juga kami memberikan informasi dalam skala cuaca, kondisi perjalanan Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi saat melakukan perjalanan dari satu kota ke kota itu dapat dipandu kondisi prediksi cuacanya melalui aplikasi di web signatur tersebut. Lalu juga kami selalu mensosialisasikan informasi terkait kondisi cuaca dan iklim per 10 harian itu melalui grup medsos baik WA, Instagram, lalu platform FB dan lainnya. Kami juga sampaikan di platform-platform medsos lainnya tersebut. Dan kami himbau juga pada masyarakat untuk selalu mengakses informasi BMKG baik secara informasi provinsi maupun sampai level kecamatan yang sudah kami sajikan tersebut. Ya. Baik, ke Pak Bobi ya. Ya. Pak Bobi, kalau untuk masyarakat untuk bisa mengakses informasi ataupun juga peringatan dini ya yang disampaikan terkait dengan Karhutla ini, ada media yang bisa dimanfaatkan dari BPBD Sumatera Selatan sendiri. Seperti apa nih Pak informasinya, boleh dibagikan tentunya untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini untuk mengantisipasi tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan Pak Bobi, seperti apa nih? Terima kasih Bu Esti, Mbak Esti. Kita ada website, bisa lihat nanti langsung ke website kita, BPBD Sumsel. Jadi BPBD-nya huruf besar, Sumselnya huruf kecil, ID. Itu saja. Jadi buka website BPBD Sumsel ID, gitu Bu. Jadi bisa lihat nanti berkaitan dengan akses kita bersiapan dengan Karhutla tersebut. Gitu. Oke, jadi bisa diakses di website tersebut ya? Iya, jadi intinya gini Bu, izin saya menambahkan sedikit tadi, boleh izin. Jadi untuk masyarakat, peran masyarakat ini sangat penting berkaitan dengan Karhutla tersebut. Jadi respon cepat laporan dari masyarakat itu, jadi kalau melihat asap atau api harus segera melapor. Jadi setelah melapor kejadian-kejadian kebakaran itu kepada aparat desa atau petugas-petugas yang ada sudah ditetapkan di daerah tersebut, ya lurah, peran RT, peran kades itu Bu. Jadi berkesinambungan gitu penambahannya. Baik, ini kita tidak terasa sudah berada di akhir perbincangan kita dalam Dialog Palembang Menyapa. Untuk kesempatan pagi hari ini mungkin ada pesan-pesan penting lainnya yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Boleh dari Pak Nandang terlebih dahulu, silakan Pak Nandang. Ya, baik. Himbauan kami saat ini masih di bulan April, dan notabene prediksi kami musim hujan masih akan berlangsung sampai dengan bulan ini, dan masyarakat tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya daerah-daerah di lereng bertebing yang ada di Sumatera Selatan bagian barat. Dan kami juga menghimbau tetap waspada di musim hujan ini untuk masyarakat tidak berteduh sembarangan, karena saat hujan yang terjadi ini biasanya disertai petir dan angin kencang. Karena pola-pola di hujan di bulan April ini sudah mendekati pola-pola hujan saat pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Dan berikutnya adalah karena kita akan menghadapi musim kemarau bulan Mei dan sampai dengan bulan September, dan puncak musim ada di bulan Juli sampai dengan Agustus 2026, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Demikian. Baik,
Terima kasih Pak Nandang. Kita ke Pak Bobi ya. Pak Bobi ada himbauan untuk pendengar. Silakan Pak. Himbauan kepada masyarakat khususnya pada peran serta Karhutlah 2026 ini, saya berharap tidak membakar lahan saat musim kemarau. Jadi kepada masyarakat luas di Sumatera Selatan, kalau bisa jangan membakar lahan dan pada musim kemarau. Ikut serta dalam kelompok masyarakat peduli api. Sudah itu yang terakhirnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutlah tersebut. Saya rasa itu semangat, jadi jangan takut berkaitan dengan karhutlah tersebut. Ayo kita semangat. Baik, Pak Bobi terima kasih informasinya, juga Pak Nandang terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Esti, terima kasih Pak Bobi. Ya, sama-sama Pak Nandang. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu. Lalu, Amin, Baik, amin. terima kasih sekali lagi, sukses selalu pastinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian ya dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Nandang Pangaribawa Eskom, ini Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, juga sudah hadir langsung nih Bapak Haji Bobi Novian SEMSI, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Ini langsung balik kantor lagi Pak? Iya, balik kantor. Balik kantor lagi ya. Kegiatan lain, Ada rapat kegiatan lagi, lain yang bersama sudah dengan- menunggu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Pendengar, tentunya harapan kami dialog Palembang Menyapa ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam bencana karhutlah, dan tadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya yang disampaikan Pak Bobi tadi. Terima kasih. Dan tentunya pendengar, terima kasih atensi Anda juga sudah bergabung di dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Esi dan rekan Hairul yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Halo RRI. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.